khusyuk Pak. Alhamdulillah. Walaupun masjid, untungnya masjid itu dekat itu. Iya, mudah-mudahan itu aja. Marilah Bapak Ibu kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Muhammad Huda Ahmad Huda. Mohon maaf, saya baru kenal karena dari Ustadz Anas. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi karimur rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyyina al-karimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innana nas'aluka min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulah. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah dan dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan segala ikhtiar baiknya, istiqomah dalam rangka menegakkan dinul Islam dan menjalankan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun pangapunten para sederek, saderenge pengaosan iki dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Dalem kaparing asma Ahmad Huda Darmawan, lahir di Nganjuk. Alhamdulillah kula niki termasuk adik kelas jauh dari Ustadz Anas. Pernah mengemban pendidikan di pondok pesantren Al-Mu'min Ngruki walaupun hanya 3 tahun di sana. Dan dengan berbekal keinginan dan ikhtiar ingin menyambung silaturahim sesama alumni, kemarin Ustadz Anas dawuh minta tolong saya untuk ngisi di Al-Muqarrabin. Ini kali kedua, karena saya datang di Mojoagung juga masih baru, masih punya orang tua di Nganjuk yang saya masih mempunyai tanggung jawab untuk selalu membahagiakan beliau. Dan kebetulan dapat jadwal untuk bersama Bapak Ibu digilir dari 4 saudara itu, saya kebagian Selasa Rabu sebetulnya. Dan alhamdulillah kemarin setelah dihubungi, saya minta izin ke ibu dan dibolehkan. Mudah-mudahan segala ikhtiar ini Allah ridhoi, Allah hitung setiap langkah yang kita tapakkan di atas muka bumi ini terhitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami mengajak
para jamaah untuk senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang mungkin kita sering lupa, mungkin kita sering khilaf tentang nikmat yang luar biasa Allah titipkan kepada jasad ini. Darah menika, ketika Allah tidak takdirkan mengalir melalui jantung dengan baik, maka niscaya titipan jasad ini tidak akan paripurna melampaui keseharian aktivitas kehidupan kita. Udara menika ingkang diciptakan Allah yang masuk dari hidung kita lalu disaring oleh paru-paru, ketika Allah tidak mengizinkan itu bekerja dengan baik, niscaya nafas kita tidak selega saat kita bernafas di setiap hari kita. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, dari banyaknya kenikmatan-kenikmatan itu perlu kita sadari bersama bahwasanya kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang Allah titipkan pada jasad kita. Mudah-mudahan seluruh yang kita ikhtiarkan dalam rangka bersemangat apapun kondisinya, dimanapun tempatnya, untuk menambah keimanan kita kepada Allah dan ikhtiar kita mencontoh apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Allah terima sebagai amal baik yang senantiasa akan menemani kita sampai kita menghadapnya kelak. Salawat, salam, dan kemuliaan mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa besar beliau, hari ini kita mengenal indahnya Islam, indahnya iman yang mengalir dalam setiap degup jantung kita, indahnya ihsan dari setiap ikhtiar kita bermuajahah bersama saudara-saudara kita yang senantiasa kita rindukan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya mangke dari pertemuan ini Allah takdirkan tak hanya hari ini kita ditakdirkan bersama, namun kelak dengan syafaat Nabi Muhammad SAW kita dikumpulkan bersama lagi di surganya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakjane kula niki nggih bingung badhe ngisi napa. Nuwun sewu Bapak Ibu, barangkali di antara kita banyak yang lebih berilmu. Dalam menika namung sekedhik dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat menyambung dan memberikan semangat kita, mengingatkan yang lupa, menguatkan yang lemah, dan menghibur dikala kita sedih. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 155. Apa kata beliau? Walanabluwannakum minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat fabashiris sabirin. Dan aku, kata Allah, telah berikan ketetapan sak paket antara kehidupan kita dengan ujian. Ujian itu berupa rasa takut, minal khauf wal ju', rasa lapar. Di antara kita diuji dengan frekuensi-frekuensi itu. Ada yang diberikan ujian rezekinya tidak selancar yang lain,
ada yang diberikan ujian dalam bentuk rezeki yang berlebih. Okay. Dari apa yang Allah titipkan itu, Allah perintahkan kita untuk selalu bersabar dalam setiap proses kita dalam kehidupan kita. Pun supe lek tiang urip niku mesti diuji. Ujian macam-macam. Paripurnanya kita adalah ketika kita mampu bersabar dalam banyaknya harta, dalam kesempitan harta, dalam sehat maupun sakit, dalam lapang maupun sempit. Tapi di antara kita ternyata banyak yang tidak mampu sabar. Nih, banyak yang tidak menyadari bahwasanya itu hanyalah sebuah proses yang kita lalui, yang harusnya kita bersabar dengan itu. Nopo tandane tiang sabar? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tandanya orang sabar adalah selalu menyadari bahwasanya segala sesuatu dari Allah. Dia mengatakan itu tidak hanya cukup dalam lisan saja, tapi beliau menyadari dengan sepenuhnya bahwasanya segala sesuatu itu hanyalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu bersabar dengan menyadari sepenuhnya segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Ilmu yang Allah titipkan, harta yang Allah titipkan, anak yang Allah titipkan, bahkan jasad yang dititipkan oleh Allah kepada kita hanyalah milik Allah semata dan pasti akan kembali kepada Allah. Puncak rasa sabar adalah pasrah, menjalani ketentuan dari Allah, dan ikhlas menjalani aktivitasnya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo niki nyambut damel teng rumah sakit. Bagiane mirengaken curhatan piantun-piantun sakit. Yang pertama, yang kedua menemani pasien dalam proses nazak sampai kembali. Dari banyaknya orang yang berinteraksi dengan saya, banyak di antara kita yang susah sekali mensyukuri takdir dari Allah, sehingga yang muncul rasa gelisah, rasa takut, rasa was-was, bahkan sebagiannya cenderung menyalahkan takdir yang diberikan Allah kepadanya. Kulo sowering sanjang teng piantun sakit, bahwasanya sakit itu merupakan nikmat dari Allah. Nopo tandane nikmat dari Allah? Dimana di setiap aktivitas kita biasanya sehari-hari ketemu teman, ketemu rekan bisnis, ketemu rekan kerja, ketemu tetangga, memiliki potensi-potensi dosa yang luar biasa besar kalau kita menyadari itu. Contoh, ibu-ibu niku
dan bapak-bapak sebagian niku sering gojlok-gojlokan dan tidak menyadari bahwasanya apa yang terlontar dalam lisannya itu terkadang menyakiti sesamanya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kinten-kinten menyakiti hati orang yang diajak bicara itu termasuk dosa atau terhitung pahala? Dosa nggih. Ternyata kalau kita mampu mensyukuri rasa sakit yang berikan Allah kepada kita ketika kita berbaring di rumah sakit, Allah tutup potensi dosa itu untuk tidak berinteraksi banyak terhadap orang-orang lain. Nggih. Bahkan peraturan-peraturan rumah sakit zaman Covid dulu masih berlaku, pembatasan besuk dan lain sebagainya, membatasi mereka berinteraksi supaya tidak banyak potensi dosa yang bertambah. Sengaja Allah takdirkan sakit dalam berbaringnya beliau, mereka-mereka yang sakit itu, karena Allah sengaja mengurangi potensi dosa itu, dan Allah tambah potensi-potensi kebaikan ketika mereka mampu menikmati, mensyukuri, dan beristighfar lebih banyak dibandingkan orang-orang yang beraktivitas sehari-hari. Jenengan bayangaken, tiang sing sakit niku lek pun dihibur dengan seperti itu, lompatan kestabilan metabolisme dalam tubuhnya itu dapat meningkat luar biasa, karena menghadirkan peranan ilahi yang jarang disadari oleh kita. Kita ini yang sehat kadang lalai. Nggih, lampah sak lampah ndamel dosa, ndamel khilaf. Ngucap sak ucap ndamel khilaf, ndamel gelo atine tiyang. Sing kadang-kadang A ketemu B ngerasani C, lalu B ketemu C ngerasani A. Tanpa sadar dosa itu terus bertambah. Dan jarang beristighfar. Jarang beristighfar. Kita punya semangat mencontoh Nabiullah Muhammad SAW. Pantaskah kita mengklaim diri kita berjalan atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita dengan kesalahan-kesalahan dan banyak kesilafan yang kita perbuat tidak mau beristighfar kepada Allah? Nabi niku kedik-kedik istighfar, Bu. Pak, benten kalih kula panjenengan sedikit beristighfar. Bedane kula kalih kula panjenengan kalih Nabi lak niku, Pak. Lek Nabi niku kedik-kedik istighfar. Lek kula panjenengan istighfare kedik-kedik. Leres nggih? Leres. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, bentuk puncak istighfar itu dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Bentuk penghambaan kita, permohonan ampun kita kepada Allah, pengakuan dosa kita paripurna kepada Allah, itu dalam bentuk Sayyidul Istighfar. Kalau tanglet ingkang hafal Sayyidul Istighfar monggo angkat tangan. Dereng ngantos sepali. Nggih. Monggo sareng-sareng kalau wacaaken mangke di wangsuli nggih. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la
ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bu, Pak, Nabi mengisyaratkan dan memerintahkan kita setidaknya kita membaca Sayyidul Istighfar itu di zikir maksurah pagi dan petang. Kadang kita lalai dalam langkah kita, ada kesalahan-kesalahan dalam ibadah kita, niatnya kadang terbesit bukan untuk Allah semata. Dalam bisnis kita kadang terbesit ambisi keduniawian yang luar biasa lebih dominan dibandingkan sekedar menjalankan perintah Allah. Napa sih sakjane saya tulis istighfar niku? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Bentuk pengakuan hamba kepada pencipta. Bentuk pengakuan makhluk terhadap sang Khalik. La ilaha illa anta khalaqtani. Tiada zat yang lain selain Engkau ya Rabb yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan keberadaanku hari ini merupakan aku dengan perjanjianku kepadamu. Wa wadika mastata'tu, dan aku mengakui dari perjanjian itu aku berikhtiar melakukan semampuku. Kita ingat sebelum kita terlahir, sebelum ruh kita ditiupkan di dalam ibu kita terikat dalam satu perjanjian kepada Allah untuk selalu tunduk, patuh terhadap perintah Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Dan kita akui itu. Wa wadika mastata'tu. Dan aku berikhtiar untuk selalu terikat dengan perjanjian itu. Semampuku itu bukan semauku Bapak Ibu. Semampuku itu adalah ibarat kalaupun Allah takdirkan kaki ini tidak mampu berdiri untuk sholat, kita tetap sholat berangkat berjamaah walaupun dalam kondisi merangkak. Dan dalam perjalanan itu senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dan kita bermohon kepada Allah untuk selalu dilindungi dari segala kejahatan niat kita. Enten di antara kita berangkat ke masjid itu hanya untuk dilihat sebagai orang yang ahli ibadah. Ada di antara kita yang berangkat mencari ilmu itu, berangkat teng pengajian itu karena ingin disebut orang alim. Dan banyak di antara kita yang hanya fokus terhadap penilaian manusia,
daripada ridhonya Allah kepada kita. Dari kesalahan itu kita meminta perlindungan kepada Allah lewat sayyidul istighfar. Abu'ulaka binikmatika alayya wa abu bidanbi. Mengakui sepenuhnya bahwasanya kesalahan-kesalahan itu murni dari perbuatan kita. Monggo meminta ampun dengan mengharap sepenuhnya Allah ampuni kita. Mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa tambahkan rasa khusyuk di hati kita, di setiap ibadah kita. Allah tambah kedalaman kita memaknai apa yang kita baca di setiap sholat kita, di setiap gerakan sholat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri karunia Allah, yang pandai membersihkan hati, mengakui bahwasanya diri kita ini adalah makhluk yang paling hina dan berpotensi mendapatkan azab dari Allah. Dari situ mudah-mudahan Allah ridhoi kita bersama orang-orang soleh. Dengan bermodal itu mudah-mudahan Allah ridhoi kita berkumpul bersama lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas keterbatasan ini mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan Allah tingkatkan derajat kita di hadapan makhluk-makhluknya. Subhanaka Abdu'ani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ajirna fi musibatik wa akhlif khairu minha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sareng-sareng maos sayyidul istighfar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi dalem nyuwun agengi pangarsami dhateng manah panjenengan sedaya pilih enten pitutur ingkang boten saged ditampi kula nyuwun agengipun pangarsami sepindah malih. Dan untuk sahibul musibah mudah-mudahan Allah lapangkan kubur ayahanda, berikan tempat terbaik untuk ayahanda. Jangan lupa sisipkan doa di setiap sujud Anda sebagai bentuk
syukur atas ilmu yang Allah titipkan kepada Bapak Panjenengan yang sudah diajarkan ke Panjenengan, dan sebagai bentuk pengabdian amal soleh yang senantiasa mengalir kebaikan itu untuk beliau sampai dibangkitkan kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad yang telah memberikan pencerahan